Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru, dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kiranya kuasa dan kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara dan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya kuasa Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, tetaplah semangat berpengharapan dan berserah diri kepada Tuhan. Kami mendoakan kiranya kuasa Tuhan memulihkan keadaan hidup saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian kita dari buku ND nomor 664 ayat 1. Hidup Tuhan Yesus Tuhan, hamu depan odong ni portidio, Tuhan sinodang tunaolomi, asa tu tiurna dilabumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 20 yang berkata demikian. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selain dari Tuhan Yesus sendiri yang langsung menyatakan wahyu kepada Yohanes, Tuhan Yesus juga telah mengutus malaikatnya untuk memberikan kesaksian kepada Yohanes, yang untuk selanjutnya Yohanes harus menyampaikan kesaksian itu kepada jemaat-jemaat Tuhan di bumi ini tentang berita kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya nanti di dalam kemuliaannya untuk menghakimi masing-masing orang seturut dengan perbuatannya. Kesaksian para malaikat dalam wahyu itu mengatakan bahwa Tuhan akan datang segera untuk menghakimi masing-masing orang sesuai dengan perbuatannya. Barang siapa yang membasuh jubahnya dengan hidup di dalam imannya kepada pengorbanan Tuhan Yesus dengan ketaatan penuh, akan menjadi orang yang berbahagia. Tetapi orang yang hidupnya masih dalam kecemaran, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan yang tidak setia kepada kebenaran, kelak mereka akan dibinasakan pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya sebagai hakim atas semua orang. Dan dalam wahyu nas renungan hari ini disampaikan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini sesegera mungkin dalam kemuliaannya untuk menghakimi masing-masing orang. Jemaat Tuhan yang terkasih, nas renungan ini adalah wahyu Tuhan yang memesankan bahwa hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya sebagai hakim, sebagai Tuhan di dalam keagungannya, itu akan terjadi sesegera mungkin. Walaupun kita tidak dapat memastikan hari dan saatnya Yesus datang kedua kalinya, tetapi lewat pemberitahuan dalam wahyu ini, kita diingatkan untuk mempersiapkan diri sejak dini. Janganlah kita menunggu hari esok untuk menjaga kekudusan hidup kita. Janganlah kita menunggu hari esok untuk memulai hidup yang lebih baik di hadapan Tuhan. Tetapi marilah kita mulai dari saat ini. Sebab kita tidak tahu batas waktu yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing untuk berbenah diri, untuk memperbaiki diri kita. Kita harus memakai waktu yang ada sebaik-baiknya. Kita harus manfaatkan kesempatan bertobat
yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Kita harus memanfaatkan masa-masa Advent, masa-masa penantian bagi kita yang diberikan oleh Tuhan, supaya kelak ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita akan bebas dari kebinasaan. Kita akan dibawa ke rumah Tuhan di surga untuk menikmati kehidupan yang penuh dengan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Marilah kita tetap berjaga-jaga dan berdoa, serta memperbaiki diri kita untuk semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Berbenah diri di dalam kebenaran Tuhan, bertobat dan bertobat, serta tetap kokoh di dalam iman berpengharapan kepada Tuhan Yesus, dan hidup menjadi terang bagi dunia. Janganlah kerajinan kita kendor sebagai hamba bagi Tuhan, sebagai orang yang hidup sebagai terang, sebagai teladan kebenaran bagi orang lain. Janganlah kiranya ketaatan kita hilang, tetapi marilah kita semakin semangat untuk hidup lebih baik di hadapan Tuhan sampai akhir napas hidup kita tiba. Tetaplah setia berbenah diri, dan marilah kita katakan, datanglah Tuhan Yesus. Maka semoga kita masing-masing kuat untuk tetap hidup setia di hadapan Tuhan sampai akhir hidup kita masing-masing. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang selalu melindungi kami, mengucapkan syukur pada pagi hari ini kepadamu ya Bapa, atas segala kebaikan yang selalu menjaga, memberkati dan melindungi kami hingga kami boleh bangun dalam keadaan selamat. Terima kasih ya Bapa buat sapaan-Mu lewat firman-Mu kepada kami hari ini. Engkau mengingatkan kami tentang kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus yang kedua kalinya. Kedatangannya yang sesegera mungkin akan terjadi sebagai hakim di dalam keagungannya untuk menghakimi masing-masing kami sesuai dengan perbuatan kami pada masa hidup kami masing-masing. Ya Tuhan, ingatkanlah kami, kuatkan kami Tuhan, untuk selalu menjaga iman kepercayaan kami, menjaga ketaatan kami, dan menjaga semangat kami untuk menjadi hamba Tuhan, menyatakan kebenaran untuk membawa terang di tengah-tengah dunia ini sampai akhir hidup kami. Tanpa kuasa Roh Tuhan, kami tidak akan mampu menempatkan diri kami sebagai terang selama hidup kami di dunia ini. Untuk itu ya Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu bagi kami masing-masing, supaya kami dikuatkan sampai akhir, dan kami kelak akan Engkau layakkan untuk menerima keselamatan yang kekal, dan kami jauh dari kebinasaan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat yang sedang sakit saat ini. Kami mohon tumpangkan tangan Tuhan atas mereka, karena hanya kuasa-Mu yang bisa menyembuhkan mereka. Sembuhkan umat jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit. Berkati Tuhan obat, makanan, minuman, perawatan yang mereka terima, supaya semuanya itu mengandung kuasa oleh Tuhan, menjadi kesembuhan bagi mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk segala pergumulan kehidupan kami. Biarlah Engkau yang turut menolong kami Tuhan. Engkau membebaskan kami dari segala kesesakan-kesesakan oleh pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini. Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami satu hari ini hanya kepadamu saja. Biarlah Engkau Tuhan yang melindungi kami di dalam setiap aktivitas pekerjaan kami. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan dan berkat bagi kami di dalam pekerjaan kami, sehingga semua pekerjaan kami akan membuahkan buah yang baik, buah yang membawa sukacita bagi kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu terhadap saudara-saudara kami yang berulang tahun satu hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Biarlah kiranya kasih Tuhan tetap setia menyertai, mewarnai perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Berkati mereka Tuhan dengan tuntunan-Mu, berkati mereka Tuhan dengan anugerah umur yang panjang kepada mereka. Berikan sukacita, berikan Tuhan kebahagiaan kepada mereka. Ya Tuhan, kuduskanlah kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah permohonan kami ini. Amin.